Halo Virgo, welcome back to my channel. Apa kabar Virgo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi Virgo. Kali ini kita bertemakan tentang hal penting yang perlu kamu ketahui ya saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Virgo, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu, hal penting apa yang akan perlu kamu ketahui saat ini ya. Kita shuffle kartunya dulu. Maaf. Oke, kita shuffle kartunya, kamu rasakan lebih dalam. Hal penting apa yang akan kamu ketahui di sini? Oke. Di sini ada sword ya, pedang, Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini juga ada Pisces. Oke, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Bagi kamu Virgo yang tidak ada zodiak pasangan kamu ataupun orang yang kamu fokuskan, ya tapi jika ceritanya resonate dengan kamu ya itu artinya cocok ya. Itu masuk energinya kamu ke sini. Oke. Dan tidak juga semua ya yang akan resonate. Bagi yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu. Oke. Kita akan lihat di sini. Saat ini kita berbicara tentang sesuatu hal yang penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Ya. Kita akan lihat. Di sini ada sesuatu ya, kalau kita katakan, sepertinya kamu itu melihat burung, ya, burung lagi terbang. Artinya saat ini kamu lagi pengen bebas gitu loh. Aku pengen seperti burung, pengen bebas, pengen lepas ya. Ataukah di sini kamu berada dalam kondisi yang tidak baik ya, dengan hubungan kamu dengan seseorang, atau adakah suatu keadaan yang tidak baik dari segi pekerjaannya kamu atau finansialnya kamu, dan di sini kamu lagi pengen untuk mengakhiri masalah yang saat ini kamu hadapi. Oke, itu gambaran di sini buat Virgo. Nah, jadi seakan-akan kamu itu pengen lepas, pengen pergi gitu ya, pengen merasakan suatu kebahagiaan yang mungkin masalah-masalah yang ada saat ini itu ya semoga bisa berlalu lah gitu ya. Itu harapan kamu di sini. Oke. Nah, oke, maaf. Itu di bottom of the deck-nya kamu ya, ada keinginan kamu di mana untuk merubah semuanya atau merubah kehidupan kamu ya, di mana mungkin banyak masalah yang kamu hadapi, tapi di sini kamu pengen melepaskan semua masalah itu. Aku pengen bebas gitu ya. Bebas arti kata ya dalam satu hubungan yang benar-benar membuat kamu terbebani saat ini. Oke. Nah, untuk kartu pertama kita akan lihat di sini buat Virgo. Di sini ada Pack of Pentacles. Nah, kalau kita lihat dari segi keuangan yang kamu ya, bisa saja di sini kamu punya masalah dari segi karir ataupun pekerjaan, dan di sini kamu ingin memulai sesuatu ataupun merencanakan sesuatu untuk kebaikan ataupun perubahan dari pekerjaannya kamu ataupun dari segi finansialnya kamu. Dan semoga itu akan terwujud ya. Dengan harapan-harapan yang kamu raih, yang kamu pikirkan selama ini gitu ya, dan itu bisa akan terwujud ya, semoga.
Itu sih yang penting ya, penting untuk kamu ketahui bahwa akan ada sebuah peluang di sini buat kamu untuk merubah semuanya. Ada suatu kesempatan di sini untuk kamu meraih semuanya. Ya intinya sih ada usaha di sini yang harus kamu lakukan. Karena jika tidak ada usaha yang kamu lakukan, kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat itu dari segi pekerjaan yang kamu ya, dari segi finansialnya kamu akan ada satu perbaikan nantinya ya. Akan ada sesuatu planning yang kamu rencanakan ataupun rencana yang kau planningkan ya sama aja ya. Ada planning bagi kamu dalam hal pekerjaannya kamu dan itu bisa akan kamu realisasikan atau kamu akan secepatnya untuk action gitu loh. Agar perubahan yang kamu inginkan itu bisa terwujud atau bisa tercapai ya. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada the word. Oke, ada the word di sini. Semesta itu akan memberikan suatu kesempatan atau peluang itu kepada kamu. Bisa saja di sini ada peran semesta dalam hidup kamu. Ya mungkin kamu udah merasa yakin bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan kamu menyadari bahwa segala sesuatu saat kita berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, nah Tuhan akan berikan segalanya kepada kita. Disitulah kebahagiaan kamu muncul. Karena kamu merasa akan ada pertolongan Tuhan buat kamu. Ya, itu. Saat kita sudah meyakini bahwa Tuhan akan selalu membantu kita, nah percayalah bahwa kita akan bisa sukses, bisa meraih apa yang kita inginkan ya. Oke. Selanjutnya, apalagi yang perlu kamu ketahui di sini? Jadi ya di sini jangan terlalu kamu khawatirkan, walaupun mungkin pekerjaan yang kamu itu sangat-sangat tidak kelihatan suksesnya ataupun keberhasilan, tapi kamu tetap harus berjuang. Kamu tetap harus berusaha ya, tetap lakukan itu, jangan sampai stuck gitu loh. Kalau saat kamu stuck, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, perubahan juga tidak akan kamu dapatkan, ya. Itu penting sekali ya bahwa kamu itu usaha dan doa itu seiring sejalan, oke. Nah, di sini ada the moon. Kalau aku lihat ya, beberapa dari kamu itu ada seseorang energi di masa lalu yang muncul di mana dia itu merindukan kamu atau bisa saja dia berharap akan ada satu pertemuan dengan kamu dan dia di sini juga berharap ada satu sinar yang akan menerangi hubungan kamu dengan dia. Itu. Demon di sini bisa dikatakan dia itu selalu berfantasi terhadap kamu atau dia sering apa ya? Sering menghayal ya. Menghayal bersama dengan kamu atau dia rindu dengan kangen dengan momen-momen yang pernah kamu lalui bersama dia. Jadi di sini kalau aku lihat sih akan ada suatu harapan ya, dia berharap bahwa kamu itu akan merasakan hal yang sama dengan dia. Itu harapan dari dia di sini. Jadi ya kerinduan dia itu sebenarnya punya beralasan ya. Kerinduan dia itu beralasan. Alasannya ya seperti dia ingin mendekat lagi ke kamu. Sepertinya dia ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu. Itu ya. Itu yang terlihat di sini. Oke. Nah, apalagi di sini ada the tower. Kalau kita lihat ya di masa sekarang, apakah ini sebelumnya, apakah ini akan datang ya, dan ini juga bisa vice versa bacaannya, bisa saja ini energi kamu yang kebaca ataukah dia ya. Di sini akan terlihat ada, suatu hubungan, apakah di sini tentang dia dengan kamu, hubungan kamu yang akan berakhir ya dengan dia, atau kalau dari segi positifnya, ada hubungan yang akan terjalin di sini. The Tower ini merupakan ada masalah yang mungkin tidak pernah ada habisnya. Itu yang kamu rasakan, ya. Kalau kita bicara tentang kamu, energi kamu. Ini ada masalah sepertinya yang tidak pernah selesai antara kamu dengan seseorang, apakah itu tentang diri kamu sendiri, tetap pekerjaannya kamu, sehingga ya apapun yang kamu usahakan kamu merasa tidak ada efeknya gitu loh. Jadi kadang-kala kamu merasa bahwa ya putus asa, kamu merasa wah kayaknya aku menjadi pesimis gitu loh. Karena setiap apa yang kamu usahakan itu tidak pernah ada kelihatan hasilnya, ya. Karena selalu ada masalah gitu. Habis masalah ini muncul lagi masalah baru gitu, ya seperti itu. Itulah ditawar. Jadi perlu kamu ketahui juga di sini perlu fight juga untuk diri kamu sendiri. Kamu perlu membenahi dulu
apa yang perlu kamu benahi agar semua masalah yang ada itu bisa bisa terselesaikan. Oke? Dan di sini selanjutnya apalagi yang akan terbaca? Di sini ada pack of wands. Wah, kalau aku lihat sih di sini akan ada sesuatu hubungan yang akan terjalin, ada awal baru bagi kamu dengan seseorang, ataukah seseorang ini benar-benar akan ada berkomitmen dengan kamu nantinya, ataukah seseorang ini akan memperbaiki hubungan bersama kamu, ya. Semoga aja ya apa yang kamu inginkan itu tentang sebuah hubungan dengan seseorang itu akan bisa terwujud dengan siapapun itu. Ya, kalau aku lihat sih kalau dari energi the moon itu dengan orang masa lalu ya. Bisa saja kamu juga merasakan hal itu. Di mana seseorang itu walaupun di sini ada masalah, walaupun kamu sering ada masalah dengan dia atau berkonflik dengan dia, kamu juga akan ketemu lagi nih sama dia. Bisa saja kamu dengan itu ada chemistry. Ya, gitu. Itu yang penting untuk kamu ketahui bahwa sebenarnya dia itu masih mencintai kamu. Dia itu masih memikirkan kamu. Ya, dia itu masih berharap untuk kamu gitu loh. Dia masih berharap ya ingin kembali ke kamu, menjalin hubungan lagi bersama kamu. Nah, itu yang dia inginkan. Semoga apa yang dia inginkan kamu juga bisa merasakannya ya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana kamunya ya. Itu yang perlu kamu ketahui tentang hubungan kamu dengan dia ataupun kamu ketahui tentang dia ataupun ya semuanya. Oke. Nah, di sini buat Virgo, kita ada kartu wah salah nih ya kartunya. Kita ada kartu pesan buat kamu ya. Self healingnya kamu. Jadi bagi kamu Virgo yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik, Virgo. Kita sapa dulu kartunya. Kita akan lihat di sini apa yang akan terbaca di sini buat Virgo? Apa yang akan terbaca di sini buat Virgo? Pesan apa nih buat kamu? Apalagi? Oke. Di kartu pertama, kita akan lihat dulu ya di sini ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada pertanyaan sampai kapan harus sabar, jawabannya sampai kita bilang, oh ini maksudnya Tuhan baik banget ya. Jadi intinya di sini sih, apapun masalah yang kamu hadapi, itu pasti ada hikmahnya. Dan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan jangan berburuk sangka dulu. Misalnya nih, wah aku ini sebenarnya sering punya masalah. Kapan ya masalah itu akan berakhir? Sama halnya dengan ditawar. Kamu itu selalu punya masalah. Dan masalah itu tidak pernah selesai. Tapi di setiap masalah itu sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya bisa saja salah satunya itu kamu menjadi seorang yang kuat. Kamu bisa mengerti arti bagaimana cara menghargai hidup gitu ya. Dan kamu juga akhirnya tahu dalam cara menyelesaikan masalah yang ada gitu. Ya itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah masalah. Bisa saja itu adalah proses hidupnya kamu ya, proses pendewasaan hidup kamu, proses perubahan hidup kamu gitu ya. Ya mungkin karena kamu sudah mengetahui nih bagaimana rasa sakit, bagaimana rasa kecewa atau bagaimana rasa dikhianati dan akhirnya kamu sudah mengerti semuanya ya. Akhirnya ya bisa kamu menjadi merubah semuanya. Bagaimana caranya supaya bahagia? Bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu gitu ya. Dan di sini kita akan lihat penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Jadi tenang aja. Jadi tenang saja. Penderitaan ya hidup ini pasti selalu ada masalah. Pasti ada selalu musibah. Pasti ada selalu kecewa. Dan pasti ada sesuatu. Semuanya pasti ada ya. Namanya hidup. Kalau tidak mau kecewa, tidak mau ada penderitaan ya udahlah kita akhiri aja semua hidup ini gitu ya. Seperti itu ya buat Virgo. Jadi di sini sebenarnya penderitaan yang kita rasakan itu sebenarnya ya itu adalah suatu kekuatan buat kita.
kekuatan untuk hidup kita untuk bisa merubah hal-hal yang dari negatif menjadi positif ya. Oke, seperti itu. Dan kita lanjutkan apalagi yang kedua di sini. Kembali. Di sini ada kita itu sebenarnya tidak takut pacaran, tapi yang kita takutkan itu ketika nembak lalu ditolak atau ketika suka seseorang tapi tidak terbalaskan. Padahal bisa jadi cinta kita diterima kan gitu. Itu ya sebenarnya ya banyak hal. Emang kekhawatiran itu selalu ada dalam diri kita. Saat kita menyukai seseorang, yang sama halnya ya mungkin bagi teman-teman semua yang pengen personal reading ya, itu karena ada suatu rasa pengen tahu, ya sebelum kita mengungkapkan sesuatu ya kita kita nggak malu gitu loh kalau saat kita ditolak gitu. Jadi bisa saja itu ya. Jadi di sini sebenarnya apa yang kamu rasakan, ungkapkan aja. Apapun itu resikonya, kamu harus bisa terima. Dengan begitu kamu akan menjadi lega. Dengan begitu ya kamu akan bisa merasa plong gitu loh. Jadi tidak ada masalah dalam hati dan pikiran kamu gitu ya. Seperti itu. Apalagi di sini yang terlihat? Oke. Tuhan baik ya, buktinya kita masih dikasih oksigen sampai sekarang. Iya, oke, benar ya. Tuhan itu baik. Kita tuh selalu diberikan kesempatan-kesempatan. Selalu diberikan peluang-peluang. Buat apa itu? Ya, misalnya saat kita ada dalam kondisi terpuruk, Tuhan pasti mempunyai peluang ataupun kesempatan buat kita. Pasti Tuhan berikan itu. Dan bagaimana caranya kita melihat kesempatan itu? Bagaimana caranya kita memanfaatkan kesempatan itu? Ya, Tuhan itu sebenarnya baik. Siapapun Tuhan kamu itu semuanya sama. Oke. Dan selanjutnya di sini, kalau ada masalah, lebih baik hadapi dengan elegan. Kalaupun harus lari dari kenyataan, sejenak itu nggak apa-apa. Asal tahu jalan pulang. Intinya, setiap ada masalah, kamu tidak boleh lari gitu loh. Ya, kamu tetap harus hadapi. Karena apa? Karena saat kamu lari dari kenyataan, ya itu tidak akan merubah apa-apa. Justru itu menjadi beban bagi kamu. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, ya selesaikan. Selesaikan dengan baik ya. Selesaikan dengan kepala dingin, selesaikan dengan hati yang lapang. Ya coba berjiwa besar gitu ya, seperti itu. Jadi ya kita walaupun sering disakiti, walaupun sering dikhianati, ya udahlah kita hadapi aja semuanya. Jangan kita lari dari kenyataan, karena itu juga menjadikan kita sebagai seorang yang pengecut ya nantinya. Oke. Dan di sini apalagi yang akan terbaca? Dah, jangan stres. Kamu kuat ya. Iya. Kamu kuat di sini. Nah, ini jelas ya. Dah, jangan stres. Kamu kuat. Ya. Kita semua itu diberikan sesuatu kekuatan oleh Allah, oleh Tuhan ya. Dimana Tuhan kita itu selalu sayang sama kita. Sehingga kita itu kadang-kala diberi cobaan, diberikan masalah, biar kita tahu porsi kita itu seperti apa, biar kita tahu kekuatan kita itu sebesar apa yang Tuhan berikan. Sebenarnya kita itu bisa lebih kuat dari itu, ya. Kita bisa. Jadi intinya sih selalulah berpikir positif ya, seperti itu. Dan apalagi di sini yang akan terbaca? Apalagi di sini akan terbaca? Saya putih ya, nggak nampak. Tuhan itu baik sama kita dari dulu. Asal kamu tahu, iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizini iblis buat ganggu kita, Tuhan juga bilang jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi ya, Tuhan itu baik sama kita. Ya, Tuhan itu tahu masalah yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak usah khawatir kamu. Adapun masalah, adapun nanti kondisi di mana kita merasa wah jatuh gitu ya, kita masih bisa bangkit gitu loh. Ya, pasti ada pertolongan dari Tuhan di sini. Kamu harus yakin itu. Oke. Dan di sini kata terakhir, pesan buat kamu. Oke. Hal yang membuat kita marah, kecewa, atau kesal sebenarnya adalah persepsi kita, cara kita menafsirkan kejadian yang kita alami. Coba saja ketika ada kejadian yang membuat kita marah, tapi penafsiran kita bahwa
kejadian tersebut adalah lucu, maka kita akan tertawa. Ya, kalau kita menganggap itu kejadian itu sedih, ya sedih. Kalau kita menganggap kejadian itu lucu, ya lucu, ketawa gitu ya. Jadi, eee, jadi segala masalah yang ada itu kamu anggap aja itu sebagai angin lalu gitu loh. Kamu anggap aja masalah yang besar itu jadi kecil, masalah kecil itu dihilangkan gitu ya. Jadi hidup kita itu akan lebih positif, akan lebih bahagia nantinya. Ya, seperti itu ya buat Virgo semuanya. Semoga bisa akan menjadi sebuah pencerahan buat kamu. Ya mungkin mudah-mudahan kamu bisa menerapkan ini. Ya jangan sampai kamu itu salah langkah nantinya. Semoga kamu bisa berada di jalan yang benar gitu ya. Selalu ada kebaikan-kebaikan, berusahalah tebar kebaikan dari sekarang agar kamu juga mendapatkan kebaikan itu. Oke? Buat Virgo mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.